Pada umumnya, tujuan mendirikan supermarket adalah untuk meraup keuntungan finansial. Sebaliknya, supermarket yang satu ini justru bertekad agar bisa bangkrut. Sebagai cara untuk menyusahkan pengunjung yang datang, mereka mendesain pintu masuk layaknya sebuah generator listrik. Pelanggan diwajibkan memutar pintu secara manual hingga dayanya penuh, barulah mereka bisa masuk. Tak berhenti sampai di situ, pengunjung yang berhasil masuk pun masih dihadapkan dengan rentetan rintangan aneh lainnya. Usut punya usut, sang manajer yang baru ditugaskan ternyata memendam konflik dengan pimpinan perusahaan. Demi melancarkan aksi balas dendamnya, ia merancang strategi agar pasar swalayan ini hancur secepat mungkin. Proses rekrutmen pegawai pun dibuat tak masuk akal. Bukannya mencari kandidat profesional, ia justru memilih orang-orang yang tampak tidak kompeten. Suatu hari, muncul seorang pria yang tiba-tiba mengklaim dirinya terkena alergi akibat mengonsumsi ikan dari toko tersebut. Merespon keluhan itu, manajer dengan santai menyatakan bahwa tokonya sama sekali tidak menjual ikan segar belakangan ini. Sontak pria tersebut kehabisan kata-kata sebelum akhirnya mengarang alasan bahwa yang ia santap adalah ikan kalengan. Sangat kelihatan bahwa pria itu cuma berniat melakukan penipuan. Hal yang paling mengejutkan adalah sang manajer malah menerima pria itu beserta kedua temannya sebagai pegawai. Keputusan absurd ini sukses membuat asisten toko kebingungan. Sementara komplotan penipu itu sangat terkejut dan berkali-kali menunduk hormat kepada sang manajer. Kejanggalan tidak berhenti sampai di situ. Datanglah seorang pria dari suku pedalaman yang membawa putrinya. Ia bercerita bahwa anggota sukunya merupakan imigran gelap yang sedang mencari pekerjaan. Sayangnya status mereka yang buta huruf dan tidak punya kartu identitas membuat tidak ada satu tempat yang mau menerima mereka. Bahkan sebelum keluh kesah pria itu selesai diutarakan, sang manajer langsung memutuskan untuk merekrut seluruh anggota suku tersebut. Rencana awal sang manajer adalah memanfaatkan sekumpulan orang ini sebagai alat penghancur supermarket. Tanpa diduga, kelompok buangan yang kerap ditolak kerja di mana-mana ini malah menunjukkan etos kerja yang sangat tinggi. Kualitas pelayanan mereka benar-benar sungguh luar biasa. Hebatnya lagi, keahlian pria pedalaman itu dalam memakai pisau sangat menakjubkan. Bermodalkan beberapa sayatan lincah, seekor ikan biasa mampu disulapnya menjadi ukiran yang memukau sehingga para pengunjung ibu-ibu seketika dibuat takjub. Asisten toko yang polos itu semakin terkesima dan mengira bahwa manajernya adalah pakar bisnis yang brilian. Di sisi lain, sang manajer yang merasa frustasi menyusun taktik sabotase yang baru. Ia membuang seluruh kereta dorong belanja yang ada, lalu menugaskan orang-orang pedalaman tersebut untuk menggendong keranjang sebagai pengganti troli. Setiap pelanggan yang berniat berbelanja diwajibkan mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa jasa mereka. Menurut logika sang manajer, aturan ekstrim ini pasti akan memancing emosi pelanggan dan membuat mereka kapok untuk berbelanja lagi. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Para pelanggan yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu justru merasa sangat dipermudah, yang pada akhirnya membuat popularitas pasar swalayan tersebut semakin meroket.